الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأنصحت نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله أيها المسلمون فإنه خير الزاد لمن استعد إلى يوم المعاد. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak, saudara, sahabat, tamu-tamu Allah yang mencintai Allah dan Rasulnya, mari kita perbaharui iman kita di hari yang mulia ini, di hari yang sangat kita rindukan. Setiap pekan kita berkumpul, beribadah berjamaah, sujud bersama menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun jarak kita telah jauh dari masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, tapi semangat beliau masih hidup dalam jiwa kita, dalam diri kita. Maka kita hidupkan spirit beliau, yaitu la ilaha illallah. Itulah hakikat dari ketakwaan, itulah hakikat dari keimanan yang beliau katakan a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Maka siapa yang buah bibirnya, yang pemahaman kalbunya, yang rasa yang di dalam jiwanya berujung kepada la ilaha illallah, orang inilah orang paling mulia di muka bumi. Tidak lupa mari kita perbaharui cinta dan rindu kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, sumber kebaikan di dunia ini, yang mana Allah menyebutnya rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi semua alam. Tidak hanya orang beriman, tidak hanya makhluk bernama manusia, tapi hewan pun beliau cintai, bahkan tumbuhan pun beliau sayangi. Sehingga kita mengenal ada buahnya Nabi, kurmanya Nabi, itu karena beliau menyayangi semua makhluk di muka bumi. Maka siapa yang ingin mewarisi kalbunya, maka letakkanlah dalam kalbunya rahmah, kasih sayang kepada sesama, apalagi kepada sesama yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, saudara, jemaah Jumat yang mulakan Allah, kita masih dalam suasana Rajab. Di semua penjuru umat, semua penjuru negeri, baik di dalam negeri, di luar negeri, semuanya membuka kembali hadis-hadis Nabi, kisah-kisah Nabi yang berkaitan dengan perjalanan fisik plus rohani beliau, diangkat ke arasy Ar-Rahman, arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Jibril pun tidak pernah menyentuh arasy. Nabi Ibrahim pun tidak pernah. Siapa yang Allah izinkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika disebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Cinta, bersemayam di atas arasy. Maka ketika dikatakan Nabi Muhammad dimi'rajkan ke arasnya, itulah ibadah tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ibadah puncak kita secara fisik di tanah haram, Baitullah Al-Haram Al-Makki, yang kita hari ini merindukannya, tapi karena pandemi kita tidak sanggup ke sana. Bukan berarti Allah bertempat di Mekah sana, tapi orang yang beribadah di sana, dia akan merasakan kedekatan Rabb Allah pencipta yang memuliakan Ka'bah tersebut. Begitu juga persoalan Mi'raj. Bapak, saudara, sahabat, jamaah Jumat yang mulakan Allah, suatu malam Nabi Muhammad SAW antara tidur dan jaga, tiba-tiba dua malaikat datang kepada beliau, mengambil badannya secara fisik, lalu membedahnya untuk kesekian kalinya. Ternyata Nabi dibedah dalam hadis minimal 2 kali, dan diperjalankan menurut ahli hadis Imam Ibnu Hajar sebanyak 5 kali. Inilah perjalanan yang paling jelas
yang paling disebutkan kata wah, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kata subhana dalam bahasa Arab itu tidak hanya berarti maha suci. Maha suci itu terjemah naklul makna, penerjemahan secara harfiah. Tetapi makna subhana dalam bahasa Arab itu adalah ungkapan kekaguman. Maka orang Arab jika melihat sesuatu yang indah, yang cantik, yang gagah mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Itu terjemahannya. Tapi jika boleh kita merevisi sedikit terjemahannya, maha hebat Allah, sungguh hebat Allah. Maka tidak ada lagi perdebatan di situ, pakai roh, pakai badan, semuanya, bahkan sendalnya pun ikut terbang bersama beliau, baru namanya subhana. Jika hanya mimpi belaka, hanya ruhaniyah yang naik, maka tidak perlu digunakan kata subhana, maha suci. Bapak saudara jemaah Jumat dimurahkan Allah, Nabi Muhammad SAW dibersihkan dulu dadanya, dan dikatakan di situ, lalu dituangkan ke dalam dadaku air iman dan hikmah. Inilah kemudian menjadi imunnya Rasulullah, kekuatan batinnya Rasulullah untuk mengharungi perjalanan rohani yang panjang. Dan di kalimat itu dikatakan kata kunci, asra. Dialah yang memperjalankan, bukanlah seorang Muhammad yang berjalan, tapi dia yang diperjalankan. Orang Arab kalau menyebut kalimat asra langsung faham bahwa perjalanan itu pasti malam hari. Dan dipertegas di belakang, laila. Laila beda dengan al-lail. Kata al-lail bisa berarti semua malam, tapi jika dikatakan laila berarti separohnya, setengahnya, 2/3-nya. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Tapi ada kata kunci yang paling penting, bi'abdihi. Orang Arab jika menyebutkan ba untuk sebuah objek, maka ini penegasan bahwa ini benar-benar serius, benar-benar hamba, bi'abdihi, terhadap hambanya. Dan yang diperjalankan itu cuma hamba. Sang hamba tiada kesombongan dalam dirinya, tiada kebencian dalam jiwanya, di dalam dirinya penuh cinta. Itulah rahmatan lil alamin. Maka siapa yang ingin mewarisi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, buanglah kebengisan, buanglah amarah, buanglah kesombongan. Allah akan perjalankan kita dalam takbir-takbir yang kita baca, ruku dan sujud yang kita lakukan. Jika tidak, solat kita mungkin akan tergolong bayar hutang. Fawailul lil musallin. Maka Allah mengatakan menyindir kita, celaka bagi orang yang merasa solat sedangkan jiwanya melayang kemana-mana. Bapak saudara makan Allah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan satu kendaraan yang bernama buraq. Buraq ini bahasa Arab, satu akar kata dengan kata barq, yang berarti kendaraan yang kecepatannya seperti kilat. Dan kita coba lihat jika ada petir halilintar, suaranya datang belakangan, tapi cahayanya sampai lebih dulu. Kenapa? Kecepatan cahaya itulah lebih kurang. Ketika beliau diangkat, apa kata beliau? Sejauh mata memandang, kita tidak tahu mata siapa yang dimaksud beliau. Apakah matanya Buraq, atau matanya Jibril, atau matanya Nabi Muhammad SAW. Sampai di sanalah berhentinya Buraq. Dan di dalam perjalanan itu belum melihat Nabiullah Musa yusalli fi qabrih. Beliau masih sholat di kuburnya. Bayangkan, nabi-nabi masih sholat di kuburnya. Untuk apa sholat itu? Tentu tidak cari pahala, karena di kubur sudah tidak ada beban. Maka sholatnya para wali, para nabi di kuburnya untuk taqarrub ilallah, supaya mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi. Dan yang paling ajaib Bapak Saudara makan Allah, ketika Nabi memarkir buraqnya, memasuki Masjidil Aqsa, masjid yang disebut masjid jauh. Aqsa berarti abad, jauh dibandingkan orang Mekah ke Mekah, orang Mekah ke Al-Baitul Haram. Akhirnya ketika Nabi masuk,
Di sana ada 124.000 nabi. Semuanya ingin menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kesempurnaan para nabi-nabi terdahulu. Mereka sempurna jika bermakmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini sangat panjang, tapi lebih kurang kami ingin mengambil 2 pelajaran saja dalam hadis ini. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan hampir semua imam kita meriwayatkannya. Yang pertama, jika sholat ini ingin menjadi warisan Isra dan Mi'rajnya Nabi, maka bersihkan kolbu, jangan hanya membersihkan pakaian. Buang kesombongan, kebencian cuma karena perbedaan faham atau perbedaan strata. Yang kedua, lihatlah riwayat tadi. Nabi Muhammad masih melihat arwah-arwah para nabi dan mereka masih ingin disempurnakan. Dan yang ajaib apa? Yang sudah wafat itu bermakmum kepada seorang imam yang masih hidup secara fisik. Maka pada hakikatnya Bapak Saudara makan Allah, kematian itu hanya perpindahan alam. Tubuh pulang ke tanah, tapi rohnya Allah yang ditiupkan kepada nabi-nabi tersebut masih hidup, bahkan lebih leluasa. Sebentar-sebentar pindah kemana. Nanti yang sholat di bawah itu ketemu di langit pertama, yang ikut sholat di bawah itu ikut di langit kedua sampai ke langit ketujuh. Ini bukti terkuat, dalil dan hujjah paling jelas bahwa ruh para nabi, ruhnya orang-orang suci tidak pernah mati di sisi Allah. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Itulah statement dari Allah, mereka masih hidup di sisi Allah. Maka bersolawatlah kepada mereka, sampaikan salam kepada mereka, mereka pasti menjawabnya. Nas'alullaha yubarika lana fi hayatina wa mamatina, wa nas'alullaha ayutimma taqsirana wa yastura awratina wa yataqabbala minna salawatina wa tilawatina, wa nas'alullaha ayadfa'anna kulla syarrin ma'alimna wa ma'alam na'lam, wa nastaghfirullah wa natubu ilaih, wa tubu ayuhal muslimun innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi ja'alana min ummati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul ma'budin ilahul aliha rabbul alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ansahtu nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وأن تجددوا إيمانكم بالكلمة الطيبة ألا وهي قول لا إله إلا الله. وأنصحت نفسي وإياكم بأن تكثروا من الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك, وارزقنا يا ربنا معرفتك حق معرفتك, وجعلنا ممن يعبدك كأنك نراك, فإن لم نكن نراك فإنا نشعر برؤيتك ومراقبتك. اللهم انزع من قلوبنا كل شرك وكل رياء وكبر وعجب وحسد وحقد. اللهم املأ قلوبنا بأسمائك وصفاتك. اللهم زينا يا ربنا بطاعتك, وكذلك زين أهلنا وذريتنا ومن حولنا من جيراننا ومن جميع المسلمين والمسلمات بطاعتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله,
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izuna wa ya'izukum wa ya'muruna bisyukri 'ala ni'amihi likay yazida ilaina min ni'ma'ihi wa nas'alullaha ayasturana wa yasturakum 'ala jami'i awratina wa awratikum walhamdulillahi rabbil alamin.